Shalom bagi kita semua, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menuntun kita, menyertai kita, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita, membawa kita kepada kerajaannya. Perenungan firman Tuhan pada saat ini kita ambil dalam Kejadian 6 ayat 9. Di sana dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di hadapan orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada satu jenis ikan yang mempunyai keunikan, karena selain dapat berkembang biak di air tawar daerah pegunungan, ia dapat pula hidup di air asin atau di laut setelah dewasa. Ikan itu adalah ikan salmon. Ketika tiba waktunya untuk bertelur dan berkembang biak, ikan jenis ini akan melawan arus air untuk kembali ke habitat asalnya, yaitu air tawar daerah pegunungan. Meski harus bersusah payah bahkan berusaha untuk melompat apabila airnya menurun, tidak jarang sebelum sampai ke habitat asalnya, mereka dimakan oleh binatang lain yaitu beruang. Jadi ikan salmon dapat menempuh jarak ratusan kilometer. Terkadang untuk mencapai daerah pegunungan, sekujur tubuhnya harus terluka, dan barulah setelah tiba di habitat asalnya, ikan salmon itu bertelur dan kemudian mati. Berani melawan arus dunia ini dan memiliki kehidupan yang berbeda adalah kehendak Tuhan bagi orang percaya. Di dalam Roma 12 ayat 2 di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Namun banyak orang Kristen yang lebih suka mengikuti arus dunia, memiliki kehidupan yang tidak berbeda dari orang-orang dunia yang mengabaikan jalan Tuhan. Mereka berkata, sulit bagi saya untuk menghindari pengaruh buruk teman-teman saya yang tidak seiman. Saya terpaksa harus ikut-ikutan dengan mereka. Pendapat ini keliru karena orang percaya dipanggil untuk menjadi garam di tengah dunia. Matius 5 ayat 13 mengatakan, kamu adalah garam dunia, tetapi kalau garam itu menjadi hambar, dengan apakah ia diasinkan? Dia tidak berguna sama sekali selain untuk dibuang dan diinjak oleh manusia. Kitalah yang mempengaruhi dunia sekitar kita, bukan sebaliknya kita dipengaruhi oleh dunia. Mari kita perhatikan Kejadian 6 ayat 9 ini. Mengapa Nuh mampu hidup benar di tengah-tengah masyarakat yang menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan? Karena ia hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh berani melawan arus, meskipun ia terlihat bodoh dan tidak masuk akal apa yang dia kerjakan. Di saat orang sezamannya melakukan kejahatan, ia memilih hidup menyenangkan hati Tuhan. Itulah sikap hidup melawan arus. Pertanyaannya adalah, mengapa Nuh mampu hidup benar di tengah-tengah masyarakat yang menyeleweng dari kebenaran? Karena ia hidup bergaul dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan melalui doa dan merenungkan firman Tuhan sangat menentukan kekokohan rohani kita. Hanya dengan demikian kita baru dapat mempengaruhi dunia sekitar kita. Dunia tempat kita hidup adalah dunia yang penuh dengan kompromi. Kebenaran acap kali dikompromikan dengan kejahatan. Terang dikompromikan dengan kegelapan. Lalu kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan, bergaul dengan Tuhan sehingga hidup kita dikuasai oleh kekudusannya. Yang kedua, melawan arus kejahatan meskipun kita terlihat bodoh seperti Nuh. Yang ketiga, tetap hidup dalam komunitas saudara seiman kita, karena mereka juga ikut menjaga kita supaya kita tidak terjatuh di dalam dosa sama seperti yang dilakukan oleh orang dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku mengucap syukur kepadamu di sepanjang malam hari ini pemeliharaanmu atas kehidupanku. Pagi hari ini aku bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Aku menyadari begitu banyak tantangan rintangan yang harus aku lewati di sepanjang hari ini. Ada begitu banyak godaan yang membuat aku terhanyut bila aku tidak bersandar kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang meneguhkan imanku bahwa aku harus hidup melawan arus dari kejahatan dunia ini. Aku harus memilih hidup benar dan bergaul kepadamu ya Tuhan. Ajar aku untuk memilih yang benar di saat aku diperhadapkan dengan situasi yang sulit di dalam kehidupan ini. Aku berdoa untuk keluargaku yang belum mengenal Engkau, atau mungkin mereka belum sungguh-sungguh di dalam mengikuti Engkau ya Tuhan.
Bila Engkau yang menjamah hati mereka, bila karya Roh Kudus menjamah mereka dan mereka kembali kepada jalan-Mu yang benar, mereka boleh hidup mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dan aku berdoa ya Tuhan Yesus, pimpinan daripada Roh Kudus memakai aku untuk menjadi berkat bagi mereka, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu bukan hanya dengan perkataan saja, tetapi juga melalui perbuatanku. Karena melalui perbuatanku kasih-Mu diwujud nyatakan atas kehidupan mereka. Pakai aku seperti Engkau memakai hamba-Mu Nuh, membawa keluarganya untuk hidup takut akan Engkau, diselamatkan dari air bah. Demikian juga aku berserah sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Pakai aku untuk membawa keselamatan bagi keluargaku, bagi orang-orang yang ada di sekitarku, sehingga dengan demikian kehidupanku berdampak bagi mereka. Di sepanjang hari ini sertai aku dengan Roh Kudus, pimpin aku, ingatkan aku atas kebenaran firman-Mu, dan biarlah apa yang aku tahu tentang firman-Mu ya Tuhan, Engkau meteraikan ia di dalam hatiku, sehingga itu boleh menjadi pelita yang menuntun jalanku kepada jalan-Mu yang benar. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Aku boleh menikmati segala kemurahan Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam pekerjaan yang aku kerjakan, biarlah Engkau yang membuatnya berhasil dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku mau berjalan bersama dengan tuntunan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa secara pribadi, silakan menuliskan pokok-pokok doa Anda di bawah kolom komentar di bawah ini. Atau bisa menghubungi kami melalui WA 0812 14 12 4877 bersama Pendeta Jaya Hulu. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.